yang masih muda 1 bulan sekarang tidak lagi melakukan penyemprotan gulma. Ciri-cirinya kalau ini kemarin disemprot gulmanya di umur 1 bulan, ini kemungkinan di tengah ini kan dia kena semprot mati. Ini buktinya ya. Selamat pagi. Oke, kembali lagi di channel Dharma Yasa Berkarya. Pagi kali ini kita membagikan seputar perkembangan singkong Garuda di umur 1 bulan. Di sini kita akan menyampaikan cara penanganan gulma agar singkong kita selalu bersih dari gulma, yaitu ini kemarin waktu penanaman dilakukan hanya penyemprotan pembeku atau menggunakan Sumimax, dan kali ini di umur 1 bulan singkongnya kelihatan bersih ya, kelihatan bersih, tidak ada rumput yang tumbuh. Ini masih jarang ya, bisa terlihat ini masih kecil seperti ini tidak ada rumput ya. Jadi seperti biasa di daerah kita setelah melakukan penanaman disemprot dengan Sumimax agar rumputnya tidak mau tumbuh. Jadi rata-rata sekarang singkong yang di umur yang masih muda 1 bulan sekarang tidak lagi melakukan penyemprotan gulma. Contohnya seperti ini keadaannya, masih bersih ya. Ini sampai dengan di umur 4 bulan. Kalau nanti terlihat tumbuh mungkin pinggirnya aja ya, di tengah kemungkinan tidak akan tumbuh. Ini masih jarang-jarang tumbuhnya nih, tuh bisa dilihat tuh, jarang ya. Jadi masih bersih. Ini contohnya tumbuhan yang singkong yang di tengah-tengahnya atau kecambahnya. Ciri-cirinya kalau ini kemarin disemprot gulmanya di umur 1 bulan, ini kemungkinan di tengah ini kan dia kena semprot mati. Ini buktinya ya, buktinya kalau emang ini tidak disemprot. Ini kalau dilakukan penyemprotan, ini positif, yang di tengah ini positif mati nih, kesemprot ya. Buktinya ini masih hidup. Tuh, rumputnya masih kecil-kecil ya, masih jarang-jarang. Jadi buat teman-teman yang belum tahu cara menangani gulma di saat umur masih muda, jadi gunakanlah pembeku sejenis Sumimax ya, bisa cari di toko pertanian, yaitu penyepraian di saat pratumbuh singkong kita. Itu pasnya di saat umur 1-3 hari ya, dia baru tumbuh kecambah ya, baru tumbuh merah pecah, tunasnya itu, mata tunasnya itu baru pecah. Itu boleh dilakukan penyepraian, tapi jangan sampai berdaun ya. Kalau dia berdaun, singkong kita sakit ya, bisa mati, bisa rusak, bisa tidak normal nanti tumbuhnya. Kemudian waktu penyemprotannya diusahakan ya, ini diusahakan semaksimal mungkin di waktu di saat cuacanya mendung ya, kemudian bekas tanahnya ini lembab, bekas kena hujan, itu lebih bagus lagi. Walaupun gerimis ya, gerimis itu boleh dilakukan penyemprotan Sumimax, boleh, asalkan tanahnya lembab. Itu aja catatannya.
Kalau dia tanahnya kering, belum terkena hujan, itu diberikan Sumimek, itu biasanya pernah pengalaman kita coba waktu itu tidak maksimal ya. Dia bisa cuma tidak maksimal. Jadi usahakan kalau penyepraian Sumimek itu diusahakan tanahnya itu lembab atau basah ya. Bagusnya lagi setelah tanahnya basah, kemudian lakukan penyepraian, terus sorenya itu hujan, itu lebih bagus lagi, langsung meresap dia langsung ke tanah ya. Itu otomatis batu-batu rumput itu bakalan tidak mau tumbuh ya. Kemudian ada lagi lahan yang baru dibajak itu, kalau tumbuh rumput kemudian langsung dibajak, kemudian ada yang masih tertinggal ya, masih hidup ya, itu rumput yang tua, nah itu masih tumbuh di lahan, itu nggak bisa mati ya teman-teman ya. Jangan salah pengertian, nanti lahan teman-teman di saat sebelum pembajakan itu lahannya itu bongkor umpamanya, rumput-rumput tua, terus setelah dibajak masih terlihat rumput-rumputnya itu, yang rumput-rumput yang tua. Nah itu baru dispray dengan Sumimek, itu kemungkinan itu nggak mau mati itu ya, yang rumput-rumput tua itu. Ini khusus untuk lahan yang bersih ya, bersih dari rumput tua-tua yang sebelum pembajakan itu masih hidup ya. Jadi khusus lahan yang bersih, tidak ada rumput yang masih hidup, itu ya. Itu catatannya. Jadi buat teman-teman yang menggunakan Sumimek, perhatikan itu agar berhasil, agar singkong teman-teman bisa bersih seperti ini ya contohnya. Karena lahan ini emang sudah terbiasa bersih ya, tidak ada rumput-rumput yang terlalu tua. Jadi waktu pembajakan ini lahannya bersih ya. Masih terlihat di situ ada rumput lulangan, apa itu namanya, lulangan apa itu yang berdiri itu, masih tersisa beberapa, masih tertinggal itu ya, masih ada yang hidup. Karena itu emang susah bener itu satu-satunya menggunakan galan yang rumput daun sempit itu. Oke, jadi sekian dulu untuk pembagian kali ini, yaitu cara penanganan gulma di saat masa pertumbuhan singkong kita agar terhindar dari rumput dan singkong kita selalu bersih. Terima kasih, dukung terus channel Darmaesa Berkarya dengan cara tekan tombol subscribe dan tombol loncengnya agar teman-teman mendapatkan notifikasi update video terbaru khusus bertani singkong. Terima kasih, ketemu di video selanjutnya. Selamat pagi.